Saya mau katakan pada Vicky ya, ini satu kesaksian yang luar biasa. Saudara berkati dengan kesaksian tadi. Amin. Amin. Wow, kuat sekali dan saya bersyukur sekali. Kita boleh mendengar kesaksian dan kita akan mendengar lebih banyak kesaksian. Amin saudara, bahwa kesaksian yang mengalahkan musuh. Dan saya hanya mau katakan seperti ini. Kalau hari ini saudara ada di satu titik buntu. Hidup saudara chaos. Hidup saudara seperti satu momen di mana tidak ada jalan keluar. Setiap usaha yang saudara lakukan, setiap tindakan yang saudara lakukan tidak membawa kondisimu lebih baik. Dan saya hanya mau katakan saudara hari ini, bukan dari saya tapi dari Tuhan bagi kita semua. Bahwa Tuhan tetap ada dengan saudara. Amin. Seperti kesaksian Vicky tadi, saya sangat terharu saudara. Ya, saya bisa melihat kasih Bapa yang begitu besar. Bahwa pada saat waktunya dia menyambar Vicky dengan kasihnya saudara. Literally dia menyambar saudara. Dia akan menyambar saudara dengan kasihnya. Pada waktu yang tepat, pada momen yang tepat. Dia tahu persis bagaimana berbicara dengan bahasamu saudara. Dia adalah Bapa yang menciptakan kita. Dia tahu persis bagaimana berbicara dengan kita. Don't underestimate. Jangan pernah menganggap remeh kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara. Dia adalah the most powerful one saudara. Yang bisa berbicara untuk hidup saudara. Orang lain bisa berbusa-busa ngomong pada kita dan kita tidak berubah. Tapi once Roh Kudus berbicara, karena dia bisa berbicara dengan bahasa saudara. So expect Tuhan, amin. Expect Tuhan. Through everything, semua dengan mistake kita, kelemahan kita, kebebalan kita. Saudara mengaminkan gak kalau kita bebal? Amin kan? Seringkali itu masalahnya. Kan kita tidak mendengar kita bebal. That's okay. Tapi saya percaya akan the loving Father yang begitu kuat. Dan saya senang sekali yang Vicky bilang, ini bukan tentang story saya mengejar Tuhan. This is a story of God chasing me. The Lord, kasihnya mengejar aku. Dan pada momen terakhir dia menyambar kita dengan kasihnya. Dan waktu itu waktu yang tepat, momen yang tepat, bahasa yang tepat. Dan kita tahu bahwa dia sedang bicara pada saya. Dan semua hal saudara, saya bisa khotbah yang lain akhirnya. Semua hal, anxiety, problems, waktu berhadapan dengan yang Maha Kudus, they have to bow down. Tidak ada opsi. Semuanya harus berikan kesempatan jiwa kita masuk bertemu dengan yang Maha Kudus Tuhan kita, amin. Bawa semua beban saudara dan saudara akan lihat semua waktu di luar yang Maha Kudus, semua itu menjadi raksasa yang menakutkan. Tapi once mereka bertemu dengan yang Maha Kudus saudara, tidak ada yang bisa bertahan. Saudara pasti mengerti, saya yakin sekali banyak saudara yang bisa mengaminkan ini. Waktu saudara masuk ke hadirat Tuhan. Saudara, dan semua hal yang tadi kita anggap besar mendadak. Gazing the beauty dari Tuhan, amin. Oh, yes, oke. Saudara, hari ini saya mau membagikan tentang fruitful plug into the cross. Nah jemaat kita dalam berapa waktu terakhir ini sedang bicara tentang grow, bertumbuh, berbuah. Ya, kita tahu semua bahwa sebagai anak Tuhan, bahwa kita harus berbuah. Hidup kita harus berbuah. Apapun definisi buah yang saudara pikirkan, yang sedang saudara gumulkan. Tapi kita tahu bahwa kekristenan itu menghasilkan buah. Ya. Bahkan di Lukas 6, sebagai gambaran saja bahwa Lukas 6, 43-44, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Saya langsung ke 44 saja, sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Bahkan firman Tuhan dalam banyak kesempatan mengatakan tentang buah, dan kita semua pasti mengamini. Bukan cuma mengamini,
setiap kita bergumul dan berdoa dan meminta dan berharap, hidupku ingin berbuah. Amin saudara. Apakah ada di antara saudara yang pengen tidak berbuah? Tidak kan? Di dalam keluarga kita, kalau saudara sudah berkeluarga, di dalam hubungan kita dengan pasangan kita, dalam anak-anak kita, dalam pertemanan bagi saudara yang muda-muda, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kita semua ingin berbuah. Bukan satu pertanyaan untuk menanyakan setiap orang Kristen, kamu mau berbuah atau tidak? No, itu bukan pertanyaan saudara. Semua orang menjawab, yes aku mau. Tapi berapa banyak saudara ya? Seperti berapa waktu yang lalu, kita bicara tentang, saya pernah bagikan depan saudara tentang stewardship. Minggu lalu, Kode ini bagian tentang capacity, tentang satu potensi yang Tuhan titipkan pada kita. Yes, itu semua yang harus kita kejar, kita harapkan terjadi. Tapi berapa banyak di antara kita, saya tidak tahu dengan saudara, ya, tapi minimal saya, along the way sebagai orang Kristen, kita menjadi frustrasi dengan kenyataan ini. Satu sisi, saya tahu, bukan cuma tahu, tapi saya berharap ada buah dalam hidup saya, dalam semua aspek tadi ya, entah itu keluarga, entah itu pelayanan, entah itu apapun juga. Hubungan kita dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua. Kita tahu ini yang saya harapkan, tapi seringkali, minimal bagi saya, kita mengalami mentok dan frustrasi. Saya mengusahakan untuk berbuah, tapi sepertinya tidak terjadi buahnya. Saya menunggu, saya mengerjakan, malah kadang-kadang yang lebih parahnya, apa yang terjadi kemudian malah menjadi lebih parah. Saudara mengerti maksud saya? Ada yang pernah mengalami itu, ada yang pernah berpikir, atau hanya saya saja yang pernah berpikir tentang itu? Oh tidak ada ya, wah luar biasa saudara. Kita menjadi frustasi. Dan seringkali kemudian kita berpikir dengan cara dunia, berpikir bahwa hidup rohani yang berbuah itu semata-mata diukur dengan pencapaian dan apa yang kita kerjakan. Akhirnya konsep kita berubah, oh ini saya harus mencapai sesuatu, saya harus menghasilkan terus, saya harus lebih mengusahakan saya. Akhirnya tanpa sadar, karena dunia punya nilai ini, tanpa sadar kita membawa nilai yang sama pada kehidupan kerohanian, mengatakan bahwa semuanya tergantung pada saya. Dan semakin saudara mengusahakannya seringkali, saya tidak tahu dengan saudara, seringkali itu tidak terjadi dalam hidup saya. Ya, frustrasi. Kita mengatakan aku harus lebih mengusahakannya, aku harus melakukan lebih, aku harus berusaha lebih kuat. Dengan kekuatanku pada akhirnya untuk menghasilkan buah seperti yang firman Tuhan lakukan. Belum lagi dengan social pressure di dalam komunitas. Kalau kita boleh bicara apa adanya, kehidupan komunitas itu sangat baik untuk mendukung kita bertumbuh. Tapi saudara juga harus menyadari hidup dalam komunitas kadang-kadang memberikan pressure yang tidak perlu. Ada social pressure. Tetangga sebelah kelihatan lebih berbuah dalam berbagai apapun juga ya. Oh anaknya baik-baik. Kemudian saudara melihat anak saudara yang tidak baik-baik. Kemudian dalam berbagai macam social pressure menekan. Dan kemudian kita mulai berpikir aku harus berusaha lebih banyak. Aku harus mengejar lebih banyak. Aku harus mengerjakan lebih banyak. Ya dan saya mau cerita sedikit tentang ada beberapa sebelum nanti kita masuk firman Tuhan ya. Ada beberapa fakta tentang buah. Fakta dasar tentang buah. Nah, buah itu, saudara, kita harus menyadari buah itu adalah sesuatu yang dihasilkan melalui proses. Amin. Kalau saudara punya pohon mangga, pohon apapun di rumah, saudara tahu bahwa proses terjadinya buah mangga yang sekarang saudara lihat, itu sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya. Ada sebuah proses. Ada satu pengajaran yang cukup baik untuk membedakan antara gift, karunia dengan buah. Nah gift itu bisa instan. Seorang dikaruniakan oleh Tuhan. Ya walaupun saya tidak mau masuk ke sana, itu pasti ada dasar teologi yang lain. Tapi intinya buah itu proses. Buah itu harus melalui sesuatu pekerjaan yang bekerja terjadi sesuatu di dalam pohon. Yang bahkan kita tidak menyadarinya.
itu terjadi dan kemudian keluarlah buah. Amin. Nah, hal yang kedua, fakta tentang buah. Buah itu tidak ditujukan untuk dimakan oleh pohonnya sendiri. Jadi tidak pernah saudara melihat sebuah pohon memakan buahnya sendiri. Buah itu ditujukan untuk, tambah yang dulu. Prinsipnya begini, buah itu dinilai adalah untuk menilai dan bukan pohon menilai dirinya sendiri. Buah adalah alat ukur untuk orang di luar pohon itu menilai dirinya, pohon itu. Mengerti saudara? Jadi poin yang saya mau katakan adalah seperti ini. Ini bicara kalau kita bicara tentang bagaimana pentingnya kita berbuah di dalam hidup ya. Kadang-kadang kita terlalu self-focus kepada diri kita sendiri untuk mengatakan seperti ini. Oh, saya penuh damai sejahtera. Oh, saya sukacita. Hidup saya baik-baik saja. Hidup saya penuh dengan kegembiraan. Tapi kadang-kadang saudara itu tidak cukup. Dalam konteks buah, maksudnya begini. Pertanyaan yang sebenarnya ada yang sangat menantang adalah, kalau saya mengatakan saya penuh sukacita, sebetulnya walaupun saya agak sungkan mengatakan ini, saya berharap saya tidak ada yang tersinggung termasuk diri saya sendiri. Tapi apakah orang-orang sekitarmu merasakan sukacita itu atau justru sebaliknya? Bahwa buah itu tidak keluar ke orang-orang yang lain. Maksud saudara mengerti maksud saya? Ini bukan karena kenapa saya mau titipkan satu ide ini di awal walaupun ini bukan topik utama saya khotbah. Kenapa? Karena hari-hari zaman ini banyak sekali pengajaran yang berpusat, maaf saudara, pada diri saya. Bagaimana saya merasa. Yang paling penting adalah dibungkus dengan berbagai macam bungkusan termasuk kekristenan. How I feel, how I wellness dari my soul. Betul. Tapi saya mau katakan bahwa itu pun adalah harusnya buah dari Tuhan nanti kita bahas. Karena kalau sudah hanya mengutamakan itu, jangan-jangan itu sebenarnya bukan the true buah. Karena pada kenyataan saudara nyaman, saudara enak, saudara apa. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah orang-orang di sekitarmu diberkati dengan hidupmu? Dan ini sangat menantang. Bagi saya kemarin waktu saya siapkan ini, saya sempat duduk sama Marin, kita makan pagi. Dan saya bilang, Lin, ini yang gue dapetin. Is it really? Bagi saya pribadi ini sangat menusuk juga gitu. Karena sering kali jujur, saya manusia, saya memikirkan diri saya saudara. Saya ingin sukacita, saya ingin damai sejahtera, saya ingin berbahagia, saya ingin untuk kesehatan jiwa saya ingin itu. Tapi pertanyaannya yang muncul waktu saya merenungkan ini, muncul dari hati saya. You better ask your wife. Betul? You better ask your wife. Gak apa-apa, it's good kalau kamu bahagia. Tapi is it really flowing? Atau justru ya beberapa pembicara, pendeta terkenal, salah satunya juga pembicara motivator terkenal, Stephen Covey, pernah mengatakan di bukunya bahwa my main audience, jadi pendengar utama saya, itu adalah my family, dia bilang. Jadi dia lagi menggambarkan, dan saya juga pernah dengar, saya lupa hamba Tuhan, saya pernah mengatakan, saya tidak peduli dengan 1.000 orang yang mendengar khotbah saya. Dia bilang, saya hanya peduli dengan 3 orang yang duduk paling depan, yaitu istri dan anak-anak saya. Karena bagi dia, mereka yang akan menguji sesungguhnya buah dalam hidup kita. Amin. Ya. Yang berikutnya buah. Satu fakta lagi, buah juga tidak the true, sesungguhnya pohon melalui buahnya itu tidak dinilai dari kejauhan. Nah ini yang prinsip yang terakhir. Jadi saudara tidak bisa menikmati buah dari kejauhan. Jauh kelihatan ada pohon apel dan kelihatan ada merah-merahnya, dan sebenarnya saudara akan bias sekali untuk bilang, oh itu pohonnya bagus banget. No, tunggu sebentar. Saudara harus mendekat. Pohon hanya dinilai dari buahnya dengan orang-orang yang ada dekat dengan dia. Amin. Amin saudara. Ya. Galatia 5, sebelum saya masuk ke Yohanes, Galatia 5:22,
mengatakan tentang buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ini yang semuanya ini berbicara tentang your inner man, buah inner man. Kita bisa mendefinisikan buah yang lain tentang pekerjaan saya, tentang usaha saya yang berkembang, yes, tentang anak-anak saya yang baik, yang punya masa depan, tentang apapun juga yang di luar kita. Tapi kenyataan sebetulnya saudara, waktu pertama-tama kita bicara tentang buah roh, ini bukan bicara tentang orang di luar saudara. Ini bicara tentang saya, saya. Something yang terjadi di dalam hidup saya. Seringkali kita banyak mengurus yang di sini. Oh gimana anak saya? Gimana ini? Oh anak saya harus menjadi anak yang baik. Oh ini saya harus begini. Saudara, no. It is good. Ini akan menjadi efek berikutnya. Ini akan menjadi buah turunannya. Tapi sudah ada sesuatu yang lain di sini. Apa yang growing inside you? Apa yang growing di dalam dirimu? Apakah true peace? Apakah damai sejahtera yang sesungguhnya, sukacita? Saudara mengerti maksudnya? Karena buah roh itu bicara tentang apa yang ada di dalam diri kita, saya. Kita bisa concern sekali dengan karakter anak bagi yang berkeluarga ya. Maaf saudara, ini disclaimer juga. Saya sering kali mencontohkan banyak tentang keluarga. Karena bagi saya hubungan keluarga itu hubungan yang paling enak untuk jadi contoh. Jadi saya bukan berarti mengabaikan saudara yang masih single, tidak. Tapi ini lebih mudah untuk keluarga ya, lebih mudah. Jadi kita sering kali papa-papa orang tua concern sekali tentang sikap anak kita. Concern sekali tentang kerohanian anak kita. Satu pengen anakku tuh lebih rohani. Satu pengen anak saya kalau di ibadah tuh tepuk tangan. Senggol anaknya kalau anaknya main game. Injek kakinya. Dengerin khotbah. Lagi pujian Tuhan. Angkat tangan. Saudara, nggak apa-apa itu ngomong diri saya karena dulu saya melakukan itu. Saudara. Kita concern sekali, tapi saya mau mengajak kita stop saudara, mundur. Nah, bukan itu. How are you doing? Seperti Tuhan bilang, jangan di stop. Ini tentang kamu. Bagaimana kamu? Bagaimana kondisi kamu? Apakah hidup kamu menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya itu semua akan menjadi buah turunannya, saudara. Saudara mengerti maksudnya? Saya hanya mau melepaskan saudara hari ini terus menjadi beban-beban palsu, saudara. Seringkali kita menanggung beban yang tidak perlu kita tanggung sebenarnya tentang bagaimana kok anak kita, bagaimana ini kita, bagaimana. Saudara, itu membuat kita seperti mau pecah kepala. Terlalu banyak yang harus saya urus. No, tapi hanya satu yang penting. Ya, amin. Nah, Yohanes 15 ayat yang 1 sampai ke-5 dan saya mau langsung lompat ke ayat yang ke-5 saja. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, thank you Michael. Saya mengucapkan terima kasih untuk Michael dan Didik. Kemarin saya tanya-tanya, ada yang punya ranting nggak ya, ranting buah, saya mau minta dong. Saya bilang, ini pohon jambu, saudara. Pohon ini tumbuh di depan rumah Michael dan Dik-Dik, dan setahu saya pohon ini berbuah sepanjang tahun bagi mereka. Saya pernah bilang, aduh Michael, kamu blessed banget ya, berbuah sepanjang tahun. Kalau saya kadang-kadang lewat rumahnya, saya lihat Michael lagi mencoba mengambil buah. Dan bahkan kemarin dia bilang, kok lagi berbuah kok. Oh Mike, minta satu batangnya dong, saya bilang. Bapak Ibu, kenapa dahan ini layu? Ada yang bisa jawab? Karena ini tidak menempel ke pohonnya. Nah, kita semua tahu. We know and we know. Kita semua, saya pun tahu. Tapi dasar bebal saudara. Saya tahu bahwa kehidupan rohani saya, kalau mau bertumbuh saya harus plug, menempel pada sumbernya.
Dan itu yang Tuhan bilang, itu yang Tuhan katakan di Yohanes. By the way, saudara, Yohanes 15 ini dikatakan waktu Tuhan Yesus ada di ruang atas, di perjamuan terakhir. Jadi pasal-pasal 15 semua sampai doa Yesus untuk murid itu terjadi di ruang atas, saudara. Dan di ruang atas itu tuh very special moment di mana waktu itu hanya Yesus dengan 12 muridnya. Jadi kalau bisa dikatakan di momen itu yang Tuhan Yesus katakan tidak lagi perumpamaan. Yesus pernah mengatakan, saat ini aku tidak lagi mengatakan perumpamaan padamu, aku akan terang-terangan sama kamu. Dan pada 12 murid dia ngomong terang. Nah, salah satu yang dia ngomong terang-terangan tuh ini, saudara. Ini bukan perumpamaan. Ini terang-terangan. Hanya Yesus dan 12 muridnya di ruang atas itu dia mengatakan salah satunya ini. Aku adalah pohon dan kamu itu rantingnya. Dan di luar aku, kalian tidak akan bisa buat apa-apa. Jadi kalau kita bisa mengerti konteksnya, saudara, betapa waktu itu Tuhan itu begitu seriusnya mengatakan pada 12 muridnya, guys, perhatikan ini ya, kamu akan melalui banyak tribulation, banyak masalah di depan. Tapi listen, dengar, di luar aku ya, kalian gak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang akan bisa kamu hasilkan kecuali kamu menempel, tinggal di dalam aku. Amin, saudara. Kita memastikan kita memastikan sisi ini ada daunnya. Kita memastikan buah ini keluar buahnya. Mungkin saudara bisa ambil air, saudara kasih air. Kemudian saudara punya pupuk, saudara pupuki. Ya, kasih obat untuk buahnya bertumbuh. Ini ranting ini belum ada buahnya. Dan saudara pikir, oke, saya harus kasih olesi dengan sesuatu supaya dia bisa berbuah. Saudara lakukan sedaya upaya. Kita kerjakan dengan sangat setia. Bagian yang sini, saudara. Tapi kita tahu, waktu saudara mengabaikan ini, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada hasilnya, saudara. Kita sering sekali concern sekali dengan ini. Anak saya berbuah, bisnis baik. Ini semua lakukan. Saudara, tapi the source kekuatan kita yang memampukan saudara bangun setiap hari dengan satu iman yang tetap sama. Memampukan saudara melihat di kegelapan sekalipun semua gelap yang saudara bisa melihat. Itu bukan usaha kita di sini. Tapi ini, saudara. Dunia gelap, beberapa orang tetap bisa memandang. Saudara harus curiga. Oh, jangan-jangan dia punya sesuatu yang lain. Dan maksud dalam kekristenan itu ini. Daily kekuatan yang kita dapatkan hanya dari Dia. Dari mana? Dari Kristus. Dari Yesus. Yang mana? Yang mati di kayu salib. Yang bangkit dari mati. Kristus, saudara. Bukan Yesus sebagai guru, bukan Yesus sebagai ahli filsafat, bukan. Tapi Yesus yang 2 minggu lalu kita rayakan. Mati, anak Allah yang mati dan bangkit. Di dalam salibnya, di dalam Kalvari itu terangkumlah seluruh janji Tuhan. Dan segala hal yang saudara butuhkan untuk ini berbuah, ada semua di situ, saudara. Semua yang saudara dan saya butuhkan, semua yang saudara butuhkan untuk ini berbuah, ada semua di salib Tuhan. Ada semua. Sehingga kita perlu tinggal masuk nempel di sana. Amin. Dan beberapa kata-kata kunci saya melihat dan saya tertarik sekali dengan beberapa kunci dari bahasa aslinya. Dikatakan bahwa tinggai, abide, remain, itu meno dalam bahasa aslinya. Meno, yaitu tinggal, itu bukan sekedar tinggal. Bukan on and off, bukan. Tapi meno itu artinya stay, tinggal selama-lamanya. Ya, menetap secara terus-menerus. Melekat intentionally. Secara sengaja melekat itu meno, ya. Jadi hidup yang terus terkoneksi seperti cabang yang tidak pernah lepas dari pokoknya. Kemudian
Tuhan Yesus mengatakan di dalam aku. Dalam bahasa aslinya ada MOI, NMOI itu, sorry kalau saya salah mengatakannya. Dikatakan bahwa berada di dalam Kristus, bahkan sampai ada makna yang cukup kuat saudara, meletakkan identitas kita di dalam Kristus. Bukan cuma sekedar mengambil waktu saat teduh 1 jam sehari, 2 jam sehari, bukan saudara. Bukan hanya itu baik, ya. Saya nggak mengatakan bahwa itu tidak benar, itu baik. Bukan hanya sekedar menghabiskan bacaan Alkitab 1 tahun, bukan saudara. Tapi bahkan sampai ke poin di mana saudara meletakkan identitasmu di dalam Kristus Yesus, di dalam salibnya. Dan secara terus menerus. Amin. Nah kemudian dikatakan bahwa kamu akan menghasilkan buah. Nah kata menghasilkan ini itu pereikarpon. Dikatakan bahwa ini mengandung makna bukan usaha keras manusia. Jadi menghasilkan buahnya ini mengandung makna bukan usaha keras manusia, tapi sesuatu yang mengalir secara alami. Jadi seperti sebuah cabang yang tidak berusaha keras untuk menghasilkan buah. Dia tidak stres untuk menghasilkan buah. Oh sampai bergetar saudara, wah stres, sorry jatuh. Kita maaf ya, jadi kotor. Stres banget. Tidak. Dia resting. Karena dia nempel. Dan tahu-tahu buah keluar. Seringkali kita sekali lagi ya, ini yang saya rasakan kita sharing sebagai manusia yang hidup di dunia ini dengan semua tantangannya ada. Kita bisa mengiyakan kan, waktu kita ada suatu tantangan, kita mengusahakan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu. Seringkali yang terjadi, saya kadang-kadang berpikir seperti saya berada di quicksand, saudara. Tahu quicksand? Semakin saudara bergerak, semakin saudara tenggelam. Semakin saudara bergerak, semakin saudara tenggelam. Kok tidak menjadi lebih baik? Panik. Kita kemudian panik, kita kemudian menjadi anxiety, kita kemudian menjadi chaos, semua chaos. Dan kalau itu yang terjadi pada saudara, firman hari ini saudara stop. Nah, stop. Perhatikan ini saja. Ya. Karena harusnya hidup kita itu resting di dalam Tuhan. Dan buah itu akan muncul. Dan kenyataannya ada waktu kita mengalami itu, kemudian kita entah bagaimana abide masuk kepada Tuhan, kita mengambil waktu yang lebih banyak, memfokuskan diri kita lebih banyak kepada firman, pada hadir Tuhan. Ini kenyataan, saya mengalami. Tahu-tahu segala sesuatu seperti menjadi teratur, saudara. Tahu-tahu momen-momen ilahi itu muncul. Tidak diusahakan. Tidak, itu tahu-tahu muncul. Dan berbuah. Berapa banyak saudara pernah mengalami itu? Ya, amin. Ternyata banyak hal yang kemudian terjadi saat kita abide masuk, ya. Dan yang terakhir ada kata-kata di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Itu maksudnya dalam bahasa Yunani itu bahwa nol saudara. Jika terlepas maka nol. Nah memang kalau dalam konteks dunia ini agak sulit. Karena orang mungkin bisa berargue begini. Orang akan bisa berargue begini, oh enggak, di luar Tuhan saya bisa menghasilkan kok. Oh enggak, bisa, saya bisa sukses. Ya, betul, makanya saya bilang definisi buah apa yang saudara mau sampaikan. Tapi dalam konteks Yohanes 15, Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, bahwa literally kamu tidak dapat melakukan apa-apa itu tidak bisa. Jadi dengan kata lain, dari kacamata Tuhan, waktu kamu melakukan sesuatu di luar aku, itu tuh nol, saudara. Diukur, ditakar, ditimbang dari kekekalan, tidak ada satupun yang terjadi sebetulnya. Terus saya mendapatkan ini, saya agak shock. Aduh. Oh. Jadi sepertinya semua akan menjadi sia-sia. Sepertinya jerih payah, jerih lelah itu akhirnya menjadi sia-sia. Seperti kalau kita lihat di firman Tuhan saya lupa di Yesaya atau di Mazmur ya, waktu Tuhan mengatakan tentang orang Israel. Waktu orang Israel dibilang bahwa mereka mengandalkan kuda-kuda tangkas.
Mereka mengandalkan kereta-kereta besi. Ya, mereka mengatakan aku akan berlari lebih cepat. Mereka mengandalkan Mesir, dan saudara kebayang Tuhan dari surga, dan dia hanya mengernyitkan dahinya dan mungkin mengatakan dengan kasihnya, "What are you doing?" Sama seperti orang buta menuntun orang buta. Tidak tahukah engkau bahwa rohku lebih kuat dari semuanya? Kira-kira seperti itu saudara. Ya, kita mengusahakan dan kemudiannya menjadi sia-sia. Sorry ya, saya kok jadi terganggu sekali dengan ini. Oke, saya mau berikut saya mau tutup dengan satu cerita tentang dari Lukas 10, 38 dan 42. Ini tentang Marta dan Maria, saudara. Kita tahu kisahnya bahwa Yesus datang ke Betania, bersinggah di rumah mereka. Saya mau mengundang tim musik, boleh maju ke depan. Dan kita tahu bahwa Marta itu melakukan yang seharusnya. Secara culture, secara budaya, secara tata krama, Marta melakukan yang seharusnya. Itu sebagai seorang wanita, dia tidak duduk dengan pria untuk mengobrol, tapi dia harus melakukan pekerjaan, menyiapkan makanan, menyiapkan segala macam, dan dia melakukan seharusnya. Dan Marta menjadi lelah, dan kemudian dia melihat saudaranya, Maria, tidak membantu. Maria langsung duduk di dekat kaki Yesus. Dan Marta menegur Maria melalui Tuhan Yesus. Dia meminta supaya Tuhan menegur saudaranya, dan sekaligus dia berharap siapa tahu Tuhan memuji dia. Yes, betul kan? Pastilah ya. Mudah-mudahan kan, guru, beritahu saudaraku itu. Masa dia cuma duduk, lihat aku berlelah-lelah. Dia berharap, tegur, dan ya kalau boleh kasih bonus, kasih pujian sedikit. Ya Maria bantu dong, seperti Marta yang rajin. Saudara bisa kebayang, Marta dan Maria ini adalah bukan tentang orang tidak percaya dan orang percaya, saudara. Bukan. Ini analogi bukan satu orang tidak percaya, satu orang percaya. Bukan. Ini bicara tentang kita. Orang-orang percaya. Saya tidak bisa bayangkan ekspresi Marta waktu mendengar jawaban Tuhan Yesus. Karena secara budaya, secara logika, Marta benar 100%. Maria harusnya enggak di situ. Maria harusnya bantu di belakang. Saya tidak kebayang muka Marta kagetnya. Waktu Tuhan mengatakan, Marta, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Satu, saudara. My God. Satu yang ngomongnya Tuhan Yesus lagi. Ini yang ngomong bukan Yohanes, bukan. Tapi ini Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia mengatakan, tapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Saya tidak tahu, lihat, saya kebayang wajah Marta kagetnya. Banyak sekali kemudian berpikir apa maksudnya. Apa maksudnya dia mengambil bagian yang terbaik. Berarti saya kehilangan sesuatu. Apa maksudnya sesuatu itu tidak pernah bisa diambil. Oh, saya berarti FOMO, saya kehilangan sesuatu. Kata-kata yang pertama ini ya, Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sounds very familiar untuk saya, saudara. Saya nggak tahu untuk saudara, tapi kata-kata ini sangat tidak asing sekali untuk diri saya. Ini tinggal diganti depannya saja. Marta diganti dengan Andi. Andi. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukankah itu kita? Terlalu banyak yang harus diurus Tuhan. 24 jam gak cukup. Oh God. Terlalu banyak usaha, susah anak-anak, keluarga, hubungan kami parah. Ini terlalu baik. Dan Tuhan, dengan kasih Tuhan hari ini, Tuhan mau mengatakan pada kita semua dengan menyebut nama kita Andi. Dengarkan. Kamu
kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi dengar ini, hanya satu yang perlu. Nah, Tuhan tidak menegur, Tuhan tidak menghardik, Tuhan tidak menyambar saudara dengan petirnya, no, tapi Tuhan menyambar dia dengan kasih. Dan dia merangkul saudara mengatakan, Risa, benar. Hanya satu yang perlu. Lihat Maria, ya, lihat Maria. Dia telah mengambil yang terbaik. Dan asal kamu tahu, dunia bisa berlalu, dunia bisa bergoncang, semua akan diuji. Tapi yang satu itu tidak akan pernah bisa diambil dari hidup dia. Ada satu yang kokoh. Dan saudara, kalau yang ngomongnya Andi jangan percaya. Ya. Gak ada kuasanya, tapi saudara kalau ini yang ngomongnya Tuhan Yesus, saudara harus mengerti. Waktu Tuhan di atas segala, Tuhan mengatakan bahwa itu tidak akan diambil dari dia. Saudara, tidak ada satu kuasa dari semua zaman yang akan bisa bergeming dan mengambil, karena tidak ada yang bisa mengambil. Apa yang Maria dengar, rahasia ilahi demi rahasia ilahi waktu Tuhan Yesus berbicara. Satu rema demi rema, satu pengertian yang Tuhan bicara dengan saudara, itu akan tertanam selama-lamanya. Badai boleh datang, semua gempa, saudara, Tuhan bilang itu tidak akan pernah diambil dari kamu. Pay attention, sir. Pay attention kalau Tuhan bicara. Jangan underestimate the presence of Holy Spirit di dalam hidup kita. Di dalam segala hal, saudara. Pay attention. Saudara duduk di angkot. Pay attention, saudara. Saudara lagi di mobil. Pay attention. Karena dia yang lebih besar dari engkau. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia ada berdiam bersama engkau. Dan time to time dia berbicara, saudara. Dan itu tidak akan pernah diambil daripada selama-lamanya. Saudara pasti pernah mengalami, saudara mendapat satu pengertian, satu rema, satu kesaksian. Yang begitu kuatnya, satu firman. Ya satu firman, saudara itu melompat dan begitu kuatnya. Kemudian saudara berapi-api, saudara bawa ke komsel, saudara bagikan di komsel. Saudara ternyata kecewa. Karena melihat wajah teman-teman komsel seperti yang menganggap itu biasa. Pernah ngalamin? Tidak apa-apa saudara. Jangan salah anak komsel. Komsel gue sih gak sungguh-sungguh. Bukan saudara. Karena firman itu memang untuk engkau. Tuhan tidak perlu bragging untuk bilang bahwa tunjukin ke teman-teman lu bahwa gue ngomong sama lu. Enggak saudara. Tuhan bilang aku berbicara untuk engkau. Aku berbicara dengan mereka. Untuk engkau. Maka kalau saudara terima, bersyukur terima sebagai satu treasure saudara. Kan itu untuk engkau. Dan selama-lamanya itu tidak akan pernah diambil daripadamu. Saat engkau membutuhkan, firman itu akan muncul lagi dalam pikiranmu. Dan menguatkan engkau lagi. Amin. Collect. Saudara, kalau kita sudah sekian lama dari Tuhan, jangan collect saudara, kumpulkan. Kumpulkan semua the goodness Tuhan yang masa lalu, the angel masa lalu. Jangan dibuang. Simpan, rema simpan saudara. That's powerful. Bersama Tuhan, amin. Ya, saya suka sekali dengan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bahasa aslinya Maria telah memilih itu bahwa Maria memilih dengan sadar. Maria memilih dengan sengaja. Bukan kebetulan saja dia duduk. Bukan kebetulan dia duduk, tapi dia memilih untuk kemudian dia duduk dengan Tuhan. Ya. Dan tidak akan pernah diambil daripadanya. Sebagai penutup saudara. Jikalau demikian, ya, apakah maksudnya kita tidak perlu melakukan apa-apa? Apakah maksudnya, oke, Fandi kalau kayak gitu, sekarang saya tahu, saya diem aja. Udahlah, gak usah peduliin tentang anak-anak, gak usah peduliin tentang pekerjaan, gak usah peduliin istri saya, gak usah peduliin suami saya. Yang penting saya dekat di kaki Tuhan. No, saudara, gak seperti itu. Bukan gitu cara pekerjaannya. Tapi yang terjadi adalah begini. Saat saudara mengalami Tuhan lagi, saat saya mengalami Tuhan lagi, seperti Maria itu, dia mendapatkan hadirat Tuhan yang, dan saudara dibasuh lagi dengan firman. Ini akan terjadi dalam hidup saudara. Akan ada satu transformasi yang terjadi saudara.
buah-buah itu akan mulai muncul. Ya, saudara akan berubah menjadi pribadi yang lebih mengasihi. Tidak diusahakan, tapi saudara berubah, hatimu berubah menjadi pribadi yang lebih mengasihi. Saudara akan menjadi pribadi yang penuh sukacita. Amin. Saudara akan menjadi pribadi yang penuh damai sejahtera. 9 buah roh itu akan mulai muncul, saudara. Saudara akan menjadi pribadi yang bersabar. Nah, bersabar dalam bahasa Inggris saya barusan tahu di ayat ini bukan patience tapi forbearance. Forbearance itu adalah kuat menanggung banyak perkara. Tadinya saudara orang yang tidak sabar dan bisa saat saudara deep soak di dalam hadirat Tuhan ya. Terus connect. Saudara menemukan dan saudara menjadi orang yang ditransform. Yang kuat menanggung banyak perkara saudara. Ya, itu maksudnya sabar. Kuat menanggung banyak perkara. Saudara kuat menanggung beban. Membesarkan anak-anak kita. Saudara kuat menanggung dengan sukacita. Melakukan semua yang harus saudara lakukan di pekerjaan saudara. Saudara tidak lagi datang ke kantor dengan menggerutu. Saudara memandang semuanya sebagai satu kesempatan untuk mengalami Tuhan. Amin. Saudara akan menjadi pribadi yang bermurah hati. Saudara akan menjadi pribadi yang melakukan kebaikan. Setia dalam segala hal. Saudara menjadi pribadi yang lemah lembut. Dan mampu menguasai diri. Baru saat itu saudara tetap melakukan apa yang saudara lakukan. Tapi saudara melakukannya dengan paradigma yang berbeda. Dengan kekuatan yang berbeda. Dengan anugerah yang berbeda. Dengan percepatan yang dari Tuhan. Tidak lagi one on one saudara. Satu butir keringat menghasilkan satu butir hasil. No. Di dalam Tuhan ada percepatan. Ada anugerah, ada favor, ada mukjizat, ada perlipat gandaan. Sesuatu yang mustahil menjadi terjadi, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sesuatu yang buntu, ada jalan keluar. Amin. Maka buah-buah yang nyata yaitu pemulihan, terobosan. Di dalam segala aspek hidup kita akan terjadi. Dan harapan akan masa depan akan menjadi nyata bagi hidup kita. Amin saudara. Amin, mari kita tundukkan kepala. Saya mau mengajak saudara, kita mau menyanyikan satu lagu. Mel? Oh Mel. Mel yang harus pimpin. Haleluya. Saudara mari, saya mau ajak saudara bangkit berdiri. Saya sangat diberkati beberapa waktu kali dengan lagu ini. Satu hal yang kurindu ya. Lagu ini mengatakan tentang lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu, lagu ini diambil dari perkataan Daud. Daud mengatakan, kita kadang-kadang lupa bahwa Daud itu bukan orang di perjanjian baru, saudara. Daud itu ada di perjanjian lama, tapi kok sepertinya kayak dia sudah tahu, kayak sepertinya kok dia seperti sudah dibawa ya, masuk perjanjian baru, bisa mengalami kasih setia, padahal dia tidak. Dia tidak pernah melihat Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak pernah melihat penyalipan Tuhan dan kebangkitan Tuhan, tidak pernah. Yang dia lihat hanya Taurat. Taurat dengan semua hukum-hukumnya itu, saya kadang-kadang amazed sekali dengan orang ini. Apa yang terjadi dalam dia ya? Apa karena dia begitu dekatnya sampai Tuhan mengilhamkan. Dan dia sampai mengatakan terlebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Saudara tahu? The best yang bisa dia dapatkan hanya pelataran saudara waktu itu. Semua orang Yahudi, orang Israel, the best yang bisa dia hanya karena tidak ada orang yang boleh masuk apalagi ke ruang Maha Kudus, tidak ada. Makanya lagunya lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Tapi Yesus waktu mati, akses ke ruang Maha Kudus dibuka untuk saudara dan saya. Ibrani mengatakan bahwa aku melemparkan sauh jiwaku jauh ke dalam ke ruang Maha Kudus Tuhan. Ketenangan jiwa kita saudara, supaya perahu ini tidak terombang-ambing gak karuan saudara, kita harus lemparkan jangkar itu jauh ke dalam, ke ruang Maha Kudus Tuhan.
di mana ada semua janji, ada kekuatan, ada kuasa. Amin. Mari kita nyanyi lagu ini, ya. Tapi dengan perspektif saudara-saudara bukan diundang hanya ke pelataran. Hari ini Tuhan bilang, come ke ruang Maha Kudusku. Bapak, inilah doa kami ya Tuhan. Bapak, aku mau menjadikan ini lagu kami Tuhan. Bukannya sebuah lagu yang enak dinyanyikan, tapi Tuhan, inilah kerinduan kami sebagai anak-anak. Sungguh benar, terlebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Tidak bisa dibandingkan Tuhan saat kami berada di hadirat-Mu. Dan terima kasih untuk pintu yang dibukakan kalau kami boleh berduduk bersama Engkau di ruang Maha Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biar firman hari ini melepaskan kami semua Tuhan dari beban, dari dari kesusahan, dari banyak-banyak perkara itu Tuhan. Tapi kami boleh mengerti dan Engkau dengan anugerah-Mu mentransform hidup kami ya Tuhan. Bahwa kami mau mendapatkan kekuatan dari Engkau. Kami mau diam di dalam Engkau. Kami mau Tuhan mengalami Engkau. Dan biarlah buah itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Buah itu mengalir Tuhan. Dan keluar dalam hidup kami. Keluar dari hubungan kami yang dekat. Dan di mana kami tertancap dalam kepada Kalvari-Mu Tuhan. Aku berdoa kuasa salib dan kebangkitan Tuhan itu terjadi dalam hidup kami semua. Biar kami selalu ingat bahwa Dia yang mengasihi kami sudah mati dan bangkit. Sehingga semua janji-janji Allah adalah ya dan amin di dalam Kristus Yesus bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan biarlah Tuhan kami boleh percaya dan terus berdiri di dalam janji-Mu, di dalam kebenaran-Mu, di dalam salib dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan.